Mas, saya punya keyakinan nih sempol ini bisa booming. Kenapa? Karena saya tuh punya prinsip, punya bahan-bahan yang kita gunakan premium, saya bilang. Karena makanan itu dicari tuh tes, bukan murah sebenarnya. Kalau saya harganya juga murah, cuma rasanya nggak enak, nggak mungkin akan seramai ini. Karena tuh orang sekarang tuh pinter, beli makanan tuh yang dirasa tuh pasti rasa, bukan murah atau mahalnya. Oke, wah ini hasil hari ini Mbak ya? Iya. Sip pertama ini? Ya, ini dari jam 9 sampai jam 1. Masya Allah, ini udah segini nih Mbak? Iya. Ini yang 100-nya. Ini matangnya. Oh, terus? Mentahnya ini yang paket pedagang. 250, 50 gitu bisa. Oh, ini yang mentahnya yang dibungkus Iya. ini. Oke, Masya Allah. Semoga laris manis terus ya. Ya, amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Wahyudi, pemilik Sempol Mas Yudi yang berada di Jalan Wahid Hasim, Gose, Bantul. Untuk alamat toko kita, untuk produksi kita ada di Cepor Kidul, Palbapang, Bantul. Mas Yudi ini kalau sempol di sini Mas, bahan dasarnya pakai apa aja sih Mas? Bahan dasar ayam, yang jelas ayam, terus pati juga kita pati ini ya pilihan ya, kayak Rose Brand yang kata dikemasi ya, kita nggak main karungan karena menjaga kualitas benar-benar. Tuh sempol tuh rasanya tuh enak, memang pakai bahan mahal sedikit cuman rasanya berbeda. Terus ya ada garam, ada penyedap, ada apa namanya, lada, ada bawang putih ya, kita mix jadi satu dari adonan ya. Pokoknya karyawan saya itu tahunya sudah berbentuk adonan. Oke. Berarti dari segi bahan-bahannya Mas pakai yang Premium, Mas ya? Nah, semua premium Mas. Wah, mantap. Jadi kita ngejar untung untuk profitnya itu memang sangat kecil Mas sebenarnya. Iya. Profitnya. Oh, ini dikasih sayur lagi Mas? Ini seledri, Oh, seledri. bukan sayur. Seledri supaya ada warna lah, kalau dilihat lebih cantik lah. Lebih seger ya Mas ya? Lebih segar. Emang beda dengan sempol-sempol yang lain kalau jenengan tahu. Beda banget ini, ada seledrinya ya? Iya, cuman kita lebih banyak ayamnya daripada tepungnya. Oh gitu. Makanya teksturnya sempolnya kalau udah adem itu nggak keras. Oh, lebih banyak ayamnya Mas? Iya. Perbandingannya bisa berapa ya, setengah sampai 1,5 kilo tepung, 1,5 kilo ayam. Oke, wah banyak berarti ayamnya Mas ya? Iya, banyak. Makanya Mantep ini. kita berdiri dari 2018 Mas. Nah, sampai sekarang alhamdulillah merintis dari kecil sampai besar seperti ini. Sebenarnya hal sepele banget. Jadi saya tuh dulu jual sepatu awalnya itu di Sanmor UGM tuh, kok kalian kok kuliner yang paling rame gitu, tak lihat. Terus saya melihat kok sempol kok 1.000 kok rame, teman kok dengan konsepnya nggak enak gitu loh. Saya pengen bikin sempol yang premium terus murah dan enak. Itu cuma kepikiran ide itu ya. Emang untuk menjalani usaha ya tidak segampang itu ya. Pertama cuman hanya iseng-iseng karena kita punya toko sepatu di depan Mulia dulu ya, cuman pegawainya biar nggak terlalu banyak nganggur, kita iseng-iseng buka makanan di depan toko sepatu kita. Jadinya awalnya cuman iseng Mas sebenarnya. Ini giling dari pasar ini Mas? Iya, digiling udah jadi dari berbentuk adonan karena belum punya mesin sendiri. Benar-benar. Ini biasanya giling berapa kilo segini Mas biasanya? Ini 11 kilo per A-nya. Oh, 11 kilo. Per sekali produksi Mas ya? Enggak, kalau ini satu, maksudnya satu ini yang Oh, satu plastiknya. satu plastiknya. Satu plastiknya 11 kilo. Nah, ini sekarang produksi 19 adonan. 19 plastik. Iya. Berarti kali 11 kilo berarti. Ya. Oke. Ini prosesnya Mas ya? Iya, prosesnya ini. Cara pembuatan sempol ini asli pure buatan kita sendiri, tidak ada nonton di YouTube atau di apa ya. Orang paling banyak nonton di saya, mungkin jadi sama buatnya metodenya. Oh iya ya. Ini berarti resep dari emasnya juga nih Mas? Iya, resepnya kita sendiri. Pokoknya ini jalannya usaha ini tidak ada lihat dari YouTube, pure benar-benar otodidak kita.
Oh, lidinya tuh di atas ini. Iya, lidinya kita menggunakan tumpul. Itu pesanannya juga dari Malang Oh, dari tusuknya. Malang, Mas ya. Tusuknya. Lidia yang panjang berapa, Mas? Panjang 23 cm saya. Soalnya kita menggunakan packaging box, Mas. Jadi boxnya itu. Kita sempol premium masalahnya. Ngepasin, Mas ya. Heeh. Kalau untuk belajar kita otodidak, Mas. Jadi kita revisi sampai 3 kali, Mas. Baru kita berani jual. Jadi benar-benar otodidak, cara buatnya, cara resepnya itu benar-benar otodidak. Tidak ada melihat di YouTube apapun. Karena ini benar pure buatan kita sendiri. Produk kita bikin, pertama kita coba kasih orang, oh ternyata kurang enak. Kedua masih mending, masih sedikit keras. Ketiga ya alhamdulillah itu udah empuk. Ya, keempatnya itu alhamdulillah lebih ini bagus daripada produknya. Bener, kita awal bikin dari pertama emang menggunakan plastik, sarung tangan plastik, menggunakan spatula emang supaya beda sendiri sempol. Kan kalau di YouTube banyak tuh hanya dikepel-kepel gitu, Mas. Kalau kita metode kita sendiri. Modalnya itu sangat kecil, Mas. Modalnya itu hanya 1.200.000. Itu kita beli boot itu dulu saya belum bikin sendiri, saya beli di orang itu sekitar 850. Terus kompor itu pinjem ibu Morotua, tabung gas juga pinjem ibu Morotua. Yang saya beli itu hanya deep fryer yang buat goreng kecil, Mas, bukan yang seperti di toko ini. Ya, itu hanya modal segitu, sama buat produksi pertama kita buat itu hanya 1,5 kilo, Mas. Sekarang itu bisa alhamdulillah bisa 100 kilo per hari ayamnya. Per hari, Mas. Ayamnya apa? Iya. Wah, ini nggak pakai tangan ini, Mas ya? Enggak, iya harus pakai plastik karena buat sterilnya ini. Lebih steril. Wah, ini Bener-bener ya ini direbusnya dengan api menyala ya, bukan cuman air panas terus di ini. dibiarin gitu, Mas ya? Iya, benar-benar harus Ya, panas. apinya nyala nih. Iya, nyala. Biasanya kan orang banyak apinya cuman air panas, cuman dicemplung kayak. Ini dikira-kira aja berarti ya, Mas ya? Iya, dikira-kira tangannya udah kayak timbangan kok, Mas ini. Tangannya udah kayak timbang. Jadi wis kira-kira ini wis paham. Nah, metodenya pokoknya kita temu sendiri kayak gini ya, Sendiri, Mas, metodenya tidak pernah beda dengan Malang pokoknya. Beda dari yang lain, guys. Dulu saya itu ini, Mas, orang lapangan ya, ya sering ngawasin apa desain interior, terus apa ikut orang, terus iseng-iseng dulu tuh saya online sepatu, ya 1 biji, 2 biji, 3 biji, ternyata dapat modal dari sepatu itu bisa nyampe 60 piece per hari dulu, Mas. Cuman saya tinggalkan karena kalau online itu terlalu fokus banget megang HP gitu loh. Jadi saya nyampe kena asam lambung karena banyak orderan, telat makan. Salahnya saya itu tidak punya admin, Mas. Ini kerjaan sendiri. Istri admin, saya packaging di Jakarta. Dulu sepatu di Jakarta, Mas. Terus punya modal, kita buka toko sepatu di Jogja. Ternyata nggak begitu jalan. Duit itu tabungan tuh habis buat buka toko, benernya. Terus saya punya eksperimen jual sempol karena kepepet kan. Iya, tabungan habis, ya wes. Punya tanggungan mobil juga kita dulu kredit ya. Alhamdulillah mobilnya udah lunas, udah malah saya tak jual. Ini kasih minyak lagi nggak, Mas? Enggak, kita nggak pakai minyak, nanti kolesterol kalau pakai minyak. Oh, langsung aja. Iya, air saja itu, air buat Air tok ngebul. berarti. Iya, nggak bakal nempel kalau sempol kita. Nggak nempel ya, Mas? Iya, beda. Soalnya kita banyak ayam tuh, Mas. Jadinya ayam itu kan udah mengandung minyak tuh sebenarnya kalau digiling. Berarti satu plastik itu 11 kilo. 11 kilo itu 5 biji. Itu sisanya nanti digarap terakhir karena pokoknya dia harus 11 kilo. Dalam 11 kilo ini harus jadi 600 tusuk, Mas. 600 tusuk. Iya. Oh, Kita gede-gede soalnya kita jualnya 1000 toh. Beda sama yang 500. oh berarti 11 kilo ini 600 jadi Tusuk. 600, Mas ya? 600 tusuk maksimal. Oh, banyak ya. Tapi ya rugi, Mas, banyak ayamnya, Mas. Jauh sudah dihitung, Mas, sudah kita hitung biaya kosnya.
Karena sempol memang ngejar kuantiti mas, jadi makin banyak ya semakin ini ya. Saya pengen menunjukkan kalau orang pribumi itu kita bisa buka kayak sempol kayak orang-orang yang gede-gede di atas lah, kita bisa seperti ini. Hanya sempol nggak hanya cuman harus pakai gerobak. Itu banyak orang yang bertanya kayak jenengan orang Jakarta tuh beli tuh gak heran. Biasanya saya beli di Jakarta cuman pakai gerobak kaki 5 mas. Daman ini kok konsepnya berbeda, hebat banget kan. Banyak yang bilang seperti itu karena saya cari itu ya kenyamanan untuk customer mas. Jadi nggak hanya rasa juga ya toh. Masar ini kita cuman ya dari mulut ke mulut mas. Jadi saya tuh kalau dulu kan saya buat sendiri. Kalau pagi kan yang jaga ada karyawan saya sepatu. Saya jam 5 itu saya jaga sendiri. Jadi saya kasih referensi nih, misalnya ada temen nyari sempol boleh coba ke sini. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kalau orang Cina itu bilang bisnis ini berjalan dengan organik mas. Jadi tidak pakai top-upan dari media sosial. Ya ini berjalannya waktu karena dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi tidak menggunakan sosmed. Saya tuh main sosmed cuman main di sepatu. Kan kalau di sempol malah nggak main itu ya. Mas ya. Iya. Saya itu sebenarnya tidak tamat SD mas. Ini di YouTube belum pernah ada saya cerita. Saya tidak tamat SD. Saya cuman sampai kelas 6 SD, cuman tidak lulus SD. Itu banyak orang SD tuh bisa mau jadi apa, mau kerja apa, nggak bisa. Cuman saya tuh berpikir di dalam hati saya tuh mencari pengalaman. Penting tuh banyak pengalaman. Ijazah tuh nomor 2 menurut saya mas. Saya tuh tanpa ijazah pernah masuk di PT Paros Indonesia mas, jadi maintenance. Karena keahlian saya ya, karena saya punya keahlian, bukan ijazah. Makanya saya tuh banyak belajar, saya banyak ilmu, jadi apa aja saya bisa gitu. Ibaratnya saya bikin aluminium bisa, saya masang plafon bisa, saya masang interior bisa ya, karena otodidak, kita pengen punya kemauan, pengen bisa semua. Jadi banyak orang ngeremehkan orang SD itu bisanya apa mas, nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Memang kan tergantung dari orangnya itu mau atau enggak, mau kerja keras atau tidak kan gitu. Ya alhamdulillah kalau itu memberikan rezeki saya yang lebih lah ibaratnya daripada orang lain ya punya usaha ini ya. Alhamdulillah diberikan jalan ini ya karena hasil kerja keras dan doa orang tua termasuk juga kan. Kalau sayuran kasih berapa banyak nih mas? Berapa gram Bu Bini? 200 gram. Dikira-kira juga bisa mas ya? Bisa dikira-kira. Makin banyak makin ini nggak sih mas? Biasanya ya kalau kebanyakan kadang orang nggak senang slider mas. Cuman sebenarnya slider itu ya buat apa? Pemercantik aja, kalau dilihat tuh ada sayurnya apa kelihatan hijau gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Metodenya kita. Tampilannya juga ini mas. Nih Beda. hasil yang udah jadi nih ya. Ya hasil yang sudah jadi ya, dengan pegang nggak bakal lengket nggak lengket toh. Ini guys hasilnya tuh. Ini dijual berapa nih mas? Ini kalau untuk mentah kita jual 725 kalau ya sana mas. Kalau hitungannya. Mentah kalau matang di toko 1001. 1001. Ini satu ini bisa berapa jam nih mas jadi mas? Berapa jam Bu Bini? Kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Ini sistemnya dia borongan ya per A ya ini. Oh per A ya? 25.000 per adonan. Jadi untuk franchise itu cuman murah mas, 3.750.000. Semurah. Udah kita dapat meja portable, boot, terus kompor juga tunggunya yang gede, terus deflayer 2, botol saus, paket sempol 280 tusuk dan pelatihan di toko kita ini mas. Oh pelatihan langsung di sini mas? Iya langsung di sini. Murah banget ya mas? Iya murah, pokoknya banyak orang yang menawar franchise-nya mahal. Kalau saya ada 2 opsi, kalau jenengan nggak mau franchise bisa jadi reseller yang tidak menggunakan nama saya, karena saya tidak jual alat, saya jual produk. Jual produk. Iya. Kalau reseller sistemnya gimana mas? Sistemnya beli per 100.000 itu 135 tusuk per 100.000. Jadi nanti kalau 150 dapat 205. Itu sudah include tepung yang tadi celup itu sama sausnya mas. Sausnya juga tetap menggunakan saus Del Monte, tidak dikasih saus yang lain. Jadi untuk mitra itu nanti dapatnya 140 tusuk. Dan itu ada target per minggunya pembelian 800.000 supaya mendapatkan fasilitas box dari kita. Jadi box itu tidak bayar kalau dia target. Oke.
Nah, ini guys, sampelnya nih. Sausnya kita menggunakan Del Monte. Ini benar-benar itu Ini dengan direbus aja nih, Mas, ya? enggak dicampur cabai aslinya Mbak Asmi, tolong Mbak Asmi. Oh, dicampur. Ya tuh cabai. Nah, tuh cabainya itu Sausnya premium Mas ya. Ya. Coba lihat. Wah, ini. kita Oh, ini nanti di blender ya Mas ya? iya di blender kita campurkan di saus lagi. Biarpun ini udah produkan bagus sausnya Del Monte, tetap kita mix lagi. Kasih air juga nih Mas. Iya dikasih air. Nanti tunggu sampai mendidih. Nggak terlalu kental. Kasih bumbu nggak nih Mas? Kasih bumbu. Iya nanti dibumbuin lagi. Sako, garam gitu ya. Garam. Nih. Nah ini di blender. Blender nih. Nanti dimasukin sini kok Mas. Sausnya nih Del Monte extra hot. Del Monte Bikin ekstra. berapa banyak biasa sausnya Mas? 6 jerigen satu hari. 6 jerigen ini Mas ya? Heeh. Nah, ini yang udah di blender ya. Langsung masukin. Ini satu wajan ini ada berapa banyak nih Mas? Satu wajan tuh pakai berapa kilo Mbak Asmi? 1 kilo kurang. 1 kilo. 900 gram Mas. Oh, Satu ini cabenya. cabenya. Ya benar-benar pure cabai rawit, nggak di oplos dengan apa-apa Mas. Berarti ini cabai sama bawang putih juga ya Mbak? Iya, oke. Bawang putih juga. putih ya, Mas, ya? Nah, Biar mantep rasanya. nah. 2 kali berarti ya 2 kali blender, iya. blender ya. Diaduk langsung. Ini api nyala ya Mbak? Nyala. Ini awet berapa lama biasanya saus ini? Ini bertahan kalau di suhu ruangan 3 hari Mas. Cuman lebih awet dimasukkan ke kulkas biasa. Oh, kulkas ya. Iya. Tapi Cuman ini setiap hari habis sih Mas. Jadi nggak ada ini ya, Ya. nggak ada stok. Kalau modal harian biasanya berapa Mas? Modal harian 5 sampai 7 juta Mas per hari. Per hari. Itu bisa menghasilkan berapa Mas? Ya penghasilan kalau kotornya ya sampai 10-11 Mas. 12. Berarti 2 kalinya Mas ya kalau bisa ini. Iya, ya kan belum dipotong, Belum dipotong karyawan, saus kayak gitu Mas. Oh, takon. Itu kan hanya ayam sama belanja-belanja yang pokok itu Mas. Kayak tusuk itu kan kita nyetok loh ibaratnya, belum kehitung profitnya gitu. Nah, Mas Yudi sekarang bisa produksi berapa banyak Mas? Per hari itu 11 sampai 12 ribu tusuk Mas Tusuk, per hari. Mas, ya? Oh adonan itu ya biasanya ya 11 kali 21 Mas. 11 kali 21. Ya. Nah, jumlahin aja. Jumlahin aja. Itu bisa ngasilin berapa Mas kalau boleh? Ya itu sekitar 11 sampai 12 ribu itu. Kalau 11 sampai 12 juta Ya, ya, Mas ya. ya. Masya Allah. Per hari Mas? Per hari. Wah, luar biasa. Kita paling rame sempol itu di Covid Mas. Rezeki Covid alhamdulillah. Per hari itu 25 ribu tusuk Mas. Per hari Mas? Per hari Masya Allah. Tembus berapa itu Mas? 25 juta. Ini nimbang tepung nih Bu ya. Iya, ini buat 400.000 yang ini 800 gram. Buat berapa sempol nih segini Bu? 400.000 itu buat 560. Sempol ya? Iya, Wow, banyak nih. iya. Nanti kan diencerin lah Mas ini. Oh, dikasih air ya Bu? Iya, dikasih air. Goreng Tepung apa sih Bu? Pakai tepung apa? tepung ini segitiga sama itu sajiku, sama roiko, desaku. Itu diadon nanti. Diadon dicampur Bu Iya, ya? iya. Sama merica, itu merica bubuk. Oh, ada merica juga. Khusus buat penggorengan sempol Bu ya. Iya, Jadi nanti sempolnya itu dikasih apa? Ini tepungnya dikasih air, Iya. terus dicelupi sempol, Iya. baru digoreng ya Bu. iya. Tapi digoreng dulu setengah matang sempolnya, baru diangkat, dicelupin tepung. Dicelupin ini? Iya. Oh gitu. Oke. Ini teman-teman, jadi tepungnya itu nanti dikirim-kirim buat ini Bu ya, dikasih buat pembelinya Bu Iya, ya. iya buat pembeli. Jadi ini tepung sama
Sambelnya, saus, iya, sausnya. sama saus. Satu paket. Satu paket juga ini. Itu karena saya kan banyak ngikut orang China tuh mas, jadi ya orang China itu selalu mengajarkan ya punya usaha itu teguh dengan rasa. Kalau ibaratnya itu bahan pokoknya benar-benar naik berubah harga, mau nggak mau ya itu harus dinaikin. Memang kalau masih naik turun ya tetap distabilkan. Supaya yang stabilkan gimana? Ya pas ayam pas lagi turun untuk menutupi pas ayam lagi naik mas. Nah kalau orang China seperti itu. Kadang kan orang pribumi sendiri kan Jawa itu selalu kalau ayam mahal dia nggak berani ngaduk, itu kan salah. Pas untungnya dia kemarin pas ayam murah 30.000, nah itu kan untungnya dia udah besar. Nah kan seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk untung kecil, penting tuh jalan, penting kita tuh masih dapat profit gitu loh. Ini dihitung lagi sempul ya mas ya? Iya, buat itu yang kula. Yes. Nanti satu kreseknya 140 Oh, satu kresek 140. isinya. Nah, jadi setiap tusuk itu dikasih ini lakban ini. Dikasih lakban, isi ini seikatnya 15 tusuk. 15 tusuk ya. Iya. Seller paling jauh itu bisa nyampe dari Klaten pernah ngambil. Klaten juga mas. Ya, itu nyampe Klaten, Solo, Wow. paling jauh. Biasanya momen-momen Ramadan itu mas banyak orang Ramadan, jauh. Mas, ya. Nah ini 140. Ini 140. Iya, Satu plastiknya ya. satu plastiknya. Biasa produksi berapa tusuk mas? Untuk hari ini kita kurang lebih 11.000 ya mas. 11.000. Iya. Tusuk. Tusuk. Wow. Nah kalau nggak matang itu nanti dibalikin lagi mas Ana. Kalau masih gitu. kita benar-benar harus tanak jadinya. Tanak mas ya. Iya. Kan kelihatan nanti kalau belum matang itu sedikit putih. Prinsip hidupnya mempekerjakan orang banyak mas. Saya tuh membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Yang jelas dari kecil saya tuh punya cita-cita seperti itu. Jadi saya ingin mengerjakan orang banyak, mencari penghasilan, ya apa yang usaha saya rintis gitu loh. Ibaratnya diproduksi juga, itu pegawai saya borongan, kalau toko bulanan. Nah saya borongan juga kalau dia lembur, saya memperhatikan mas. Misalnya dia lembur, saya nggak hanya diem, dia lembur saya belikan makanan. Nah itu kan untuk menjaga kesehatan dia juga. Kita jangan dicari cuannya, dia juga harus dijaga untuk kesehatannya. Kita kan banyak pengusaha lain tuh udah borongan lepas masa bodoh. Padahal kalau dia sakit 1 atau 2 orang yang dirugikan kita mas. Kalau berpikir kayak berpikirnya pengusaha kan seperti itu. Proses goreng ini mas ya. Iya proses gorengnya ini dari awal kita ya 2 kali goreng kok. Iya, nah itu pertama mentah dari produksi seperti itu. Jadi nanti kalau sempolnya itu udah ngambang, baru kita celupkan tepung bumbu khusus itu yang kita racik sendiri. Iya. Goreng ini yang kedua kali mas. Ya udah 2 kali tinggal ngeringin sampai kecok. Yang goreng yang pertama ini berapa lama biasanya gorengnya mas? Iya nggak nyampe 5 menit gitu ya. Nanti dia ngangkat sendiri kok mas. Kalau udah angkat langsung ini ya. Nah dicelup tepung yang sudah kita racik. Masukin ini tepung nggak? Oh ditirisin dulu ya? Iya ditirisin, nanti tepungnya itu baru dicemplungin lagi. Nah, itu kan udah balik. Nah ini tepungnya racikan kita sendiri ini. Jadi ini rahasianya di sini mas ya? Iya rahasianya di sini. Jadi dia nggak pakai telur ya? Nggak pakai telur. Racikan mas ya? Tepung racikan kita. Tadi ya? Iya. Jadi pertama-tama digoreng setengah matang dulu. Setengah matang. Baru habis itu dicelupin tepung. Terus nanti kan ngembang sendiri mas. Oh sendiri ya? Iya. Jadi makanya kan kita bisa sempolnya empuk karena matangnya itu sampai ke dalam. Nah itu kan ngembang mas. Yang iya. Beda. Kalau kunci atau resepnya nih mas ya bisa bertahan usaha sampai saat ini gimana sih mas? Kunci bertahan satu mas, taste. Jadi nomor 1 tuh rasa. Kalau makanan pasti nomor 1 rasa. Orang kalau kita diuji, ini kalau diuji itu bukan pas kita lagi ngerintis mas, diuji pas kita lagi rame. Biasanya orang itu
orang itu pengen mencari untung besar pas lagi rame, ngurangi resipi mas. Biasanya kebanyakan seperti itu. Orang-orang pribumi itu seperti itu. Dia pengen untung lebih banyak, wah ayamnya 1:1 atau gimana, seperti supaya untungnya lebih besar. Biasanya seperti itu mas. Kalau saya tidak mau, ya biarpun untung saya kecil, profitnya ya nggak apa-apa. Nyampe sekarang biarpun saus itu naik 2 kali naik per tahun, saya tetap ngasih harga sama, cuman takarannya saya kurangi sedikit mas. Karena emang benar-benar saus itu dari harga 85 sekarang 107 mas per jerigennya itu tadi. Cabai itu nyampe 100.000, saya nggak pernah ngurangi itu mas, nggak pernah ngurangi takaran cabai, tetap sama yang saya kasih. Itu kuncinya apa, usaha tetap berjalan tuh ya rasa tidak kuncinya orang. Dan banyak orang itu di luar sana ya kalau udah harga naik mengurangi resipi, nah itu yang salah. Itu prinsipnya orang Cina nggak seperti itu. Kalau udah bener itu ganti harga, kita naikkan harga. Karena kalau cabai itu naik turun, ayam juga naik turun, tidak ganti harga. Yang ganti harga cuma harga saus saya itu ya secara tidak langsung cuma saya kurangi takarannya. Cuman tidak saya naikkan harga paket. Kan seperti itu mas. Jadi dihitung lagi biaya kos berapa, untuk anak buah berapa, untuk produksi berapa. Nah, seperti itu kalau saya hitungnya. Ini yang udah dicuci tepung ya Pak ya? Iya. Ya, ini udah matang, tinggal ngangkat aja. Tinggal ngangkat aja, benar. Gorengannya juga khusus ya Mas ya? Iya, pokoknya kita metodenya menggoreng itu emang kita metode khusus. Jadi maupun seramai apapun toko kita, ya dia kalau mau antri monggo, cuman kita tidak mau tidak live cooking mas. Tetap harus live cooking, jadi nggak nyetok kayak ayam gitu loh. Jadi ada beli baru goreng. Ini sempol premium ini. Eksklusif loh. Pakai penyedot apa ini mas namanya? Sedap apa asap? Asap ya mas ya? Ya, namanya cooker wood. Terus ini kompor apa ini mas? Ini namanya Getra. Kalau Getra ini apa khusus buat goreng deep fryer namanya mas. Ya kalau ayam-ayam biasanya dia pakai menggunakan yang listrik. Kalau ini kan kita nggak pakai listrik, terlalu besar listriknya. Ini pakai Gas, ya. Dan kalau yang ayam-ayam kompor ini mas? ini paling harga sekitar 2.700.000-an mas. Satu kompor ini? Iya, per unitnya. Ayam 2 berarti 5 juta. 5 juta lebih. Jadi pengemasannya kayak gini ya mas ya? Iya, kita tidak menggunakan plastik, ya cuman buat ini aja. Oh ini 10 ribuan yang gini? Iya, 10 ribuan. Ini ada pakai boxnya yang berapa nih mas? Ini 15.000 biasanya. Ini juga boxnya kita kalau ini eksklusif, udah laminasi jadi aman, jadi tidak tembus. Tidak tembus ya? Iya. Premium banget. Pokoknya sausnya juga kayak seperti ini kita. Ini kalau pembelian 15.000 udah dapat include saus tomatnya. Ya kita juga menggunakan produk Del Monte sama sausnya, ekstranya yang kita mix juga kita menggunakan Del Monte sama. Iya, benar-benar sausnya ya apa kita guna bahan baku ya premium semua mas. Jualan sempol ada kulkas minuman kayak di KFC kayak di Olive gitu. Jadi kalau namanya amal itu tidak membuat orang kere, saya ibaratnya kita amal itu akan diberikan dari Gusti Allah itu yang akan lebih banyak menurut yang dipelajari orang Islam kan seperti itu mas. Jadi banyak orang yang ngerti agama cuman kadang tidak pernah mengeluarkan 2,5% itu mas, banyak nggak, malah dia ngerti agama teman ya itu yang saya bilang jarang dia bagi-bagi buat parkir miskin, itu jarang. Nah, ini kalau teman-teman nih mas mau franchise atau mau gabung mitra bisa hubungi kemana nih mas? Kalau mau mitra, mau franchise, mau jadi reseller juga bisa hubungi saya di nomor 0878 399 55573. Itu nomor WhatsApp saya. Kalau mau lihat IG saya juga bisa di Sempole Sempol. Kalau TikTok saya Sempol Mas Yudi. Harapannya ke depan gimana nih mas? Harapan saya ya ke depannya bisa punya sertifikat halal, karena orang tuh banyak yang tanya halal atau tidaknya. Terus PART yang tadi mas bilang juga, PART itu juga penting ya ke depannya. Mudah-mudahan insya Allah ada dinas-dinas yang terkait mau bantu untuk mendaftarkan PART Sempol Mas Yudi ya alhamdulillah, karena ngurus PART itu sangat susah.
Selain itu ya membuka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk orang lain yang jelas. Amin amin. Makin bertambah lah Mas ya. Iya, makin bertambah. Ya mudah-mudahan Sepol Mas Yudi nggak cuma ada di Jogja, mudah-mudahan bisa semua kota. Ya. Amin amin ya Allah. Saran saya ya selalu berikhtiar, selalu bekerja keras, karena namanya orang usaha itu ada pahit ketirnya, ya jangan mudah menyerah. Ya terus kalau untuk kuliner yaitu saya bilang rasa itu nomor satu, jangan pernah mengurangi rasa, karena kalau rasa dikurangi usaha itu bisa hancur. Itu prinsip saya. Jadi kalau jenengan mau buka kuliner, mau kayak Sempol saya, ya bisa lihat metode sempolnya saya. Yang penting saya hanya menjelaskan banyak ayamnya daripada tepungnya. Nah itu gunakan bahan-bahan premium, orang itu yang dicari kebersihan dan kesehatan. Baik Mas Yudi, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan semoga usaha Sempol Mas Yudi ke depan makin sukses. Amin, amin. Ya, makin makmur. Ya, untuk Dan juga. Sehat-sehat selalu buat Mas Yudi dan keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusnya untuk masnya juga untuk lempar dadu ya, semoga banyak subscribernya. Ya jangan lupa like, komen di YouTube-nya Mas ini ya, semoga YouTube yang dibuat Mas lempar dadu ini bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Amin amin amin.